Apakah Indonesia akan makmur di tahun 2045? Tentu saja itu sangat meragukan. Karena siapa yang tahu akan ada perang nuklir dan krisis besar sebelum tahun 2045. Tapi apakah Indonesia akan berkembang pesat untuk lebih makmur di era Pak Prabowo? Menurut saya iya. Karena Prabowo bibit unggul masyarakat Indonesia ini. Seperti kata Gus Dur. Yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyak lah. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Lalu sektor apa saja yang kemungkinan besar akan menjadi ladang cuan dan jauh lebih makmur di era Pak Prabowo? Ialah sektor militer. Kemungkinan besar Prabowo pasti akan memperbesar dan memperkuat militernya. Dan tentunya beliau akan menggunakan sistem seperti era Pak Soeharto. Namun yang lebih efektif dan lebih canggih. Maka lowongan untuk menjadi tentara atau sejenisnya akan berlimpah di era Prabowo. Sektor energi. Prabowo pastinya akan memanfaatkan SDA Indonesia. Secara pandai yaitu dengan memanfaatkan para ahli sebagaimana Saudi Arabia yang bisa memaafkan SDA tanpa dijajah seperti Freeport dulu. Maka lowongan kerja untuk pertambangan akan berlimpah di era Prabowo. Sektor pangan. Prabowo sudah semestinya mengikuti jejak mertuanya, apalagi dia mempunyai kebijakan makan gratis yang memang meragukan hal itu terjadi, ditambah lagi besarnya kerusakan pada bidang pertanian dan peternakan di Indonesia. Maka mau tidak mau Prabowo akan memperbaiki sektor pertanian dan peternakan untuk memperbaiki kerusakan di Indonesia. Sektor keadilan. Kemungkinan besar Prabowo akan melakukan yang dilakukan Kim Jong-il dan mertuanya Pak Soeharto, yaitu kekuasaan tertinggi atau diktator. Maka dengan cara itu otomatis korupsi akan berkurang. Yang tadinya semua bisa melakukan korupsi, namun era Pak Prabowo hanya rezim Pak Prabowo saja yang bisa melakukan korupsi. Dan tentu itu jauh lebih baik dibanding semua korupsi zaman sekarang. Meskipun tetap saja yang namanya korupsi itu sangat buruk. Sektor FOMO atau tren. Zaman krisis ini, terkadang FOMO atau sekedar tren bisa terjadi dan memutar lagi perekonomian di negara. Seperti viralnya Odading Mang Oleh di zaman COVID-19 dan viralnya boneka Labubu di zaman sekarang. Jadi itulah sektor-sektor yang akan sangat jaya dan makmur di zaman Pak Prabowo nanti. Merumuskan 17 program prioritas. 17. Yang pertama, kita harus mencapai swasembada pangan. Harus mencapai swasembada pangan. Dan saya yakin ini bisa. Kalau kita laksanakan dengan benar, kita bukan saja jadi swasembada, kita bisa jadi lumbung pangan dunia. Itu cita-cita. Kedua, kita harus berani memberantas kemiskinan. Kita harus berani dan kita mampu. Kita mampu menghilangkan kemiskinan di bumi Indonesia. Kemudian dalam rangka itu kita harus juga memberantas korupsi. Korupsi adalah penyakit yang akan menghambat kita dan harus kita selesaikan.